KPK yang gencar melakukan penyitaan aset terkait korupsi kuota haji. Dan lantas mengapa hingga saat ini belum juga ditetapkan adanya tersangka dalam kasus ini? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan terus menelusuri aliran dana dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Dalam penyelidikan terbaru dikabarkan tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan sejumlah aset bernilai tinggi dari pihak swasta yang diduga terkait dengan perkara ini, Tribuners. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyitaan tersebut dilakukan sebagai upaya aset recovery atau pemulihan kerugian negara akibat praktik rasuah tersebut ya. Dan penyitaan itu untuk kebutuhan penyidikan sekaligus langkah awal optimalisasi aset recovery. Dalam hal ini upaya KPK untuk mengusut perkara dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 hingga 2024, beberapa aset yang telah disita oleh KPK pada Senin 17 November 2025 kemarin, yakni sejumlah barang tersebut berupa properti dalam bentuk satu rumah beserta surat bukti kepemilikannya yang berlokasi di kawasan Jabodetabek, ada juga 4 unit mobil, 1 unit Vespa mewah, dan ada lagi 1 unit motor Honda PCX, serta 5 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jabodetabek lengkap dengan surat kepemilikannya. Selain itu, Tribuners, KPK ini juga berhasil menyita uang tunai, dikabarkan senilai 26 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Dalam proses penyitaan aset ini beriringan dengan temuan mengejutkan KPK mengenai modus operandi pelaku, di mana dalam hal ini dikatakan oleh KPK negara merugi hingga 1 triliun rupiah. Dalam hal ini, Tribuners, KPK telah memeriksa 12 saksi guna membongkar jaringan kasus korupsi haji ini, di mana dari 12 saksi yang telah diperiksa oleh KPK dalam awal pekan ini, di mana 10-nya ini dikabarkan diantaranya merupakan pimpinan Biro Perjalanan Haji. Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian harga dengan fasilitas yang dijanjikan kepada jamaah serta aliran dana transaksi antar travel. Beberapa pemimpin travel yang diperiksa oleh KPK antara lain berasal dari PT Magna Dwi Anita, PT Al Amin Universal, hingga PT Malika Wisata Utama. Dalam pemeriksaan ini KPK juga telah mencekal mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk bepergian ke luar negeri terkait penyidikan ini. Dan di sisi lain, Tribuners, KPK juga membuka penyelidikan baru yang terpisah menyasar pada pengelolaan keuangan haji. Dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH terkait dugaan penyalahgunaan dana dan juga kecurangan dalam proses lelang fasilitas jamaah di Arab Saudi. Diketahui Tribuners, kasus ini mencuat bermula saat adanya dugaan penyelewengan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. KPK beranggapan dari kasus ini adanya alokasi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya membagi kuota menjadi porsi 92% untuk haji reguler atau 18.400 dan 8% untuk haji khusus atau 1.600. Namun kebijakan yang diambil oleh Kemenak pada saat itu, yakni pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, justru membaginya rata menjadi 50% untuk reguler 10.000 dan 50% untuk khusus sebanyak 10.000. Dan kebijakan inilah yang dimulai dan dinilai oleh KPK menjadi pintu masuk perbuatan melawan hukum. Markus sudah dibuka penyelidikan oleh KPK. Ya, benar. Jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK.
Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun. Dan sementara itu, Tribuners, setelah KPK melakukan beberapa tahap penyelidikan dan juga penyidikan yang dalam hal ini adalah kasus dugaan korupsi kuota haji, namun mengapa KPK belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini? Hingga pertengahan November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024-2023-2024. Padahal KPK jelas telah melakukan gencar penyitaan sejumlah aset-aset terkait dugaan korupsi kuota haji di 2023 hingga 2024 ini. Sejumlah aset dan juga harta yang telah disita ini adanya sejumlah uang tunai, rumah, tanah, mobil, dan juga sepeda motor mewah. Dalam hal ini, Ketua KPK Setio Budianto menyatakan bahwa penetapan tersangka kasus korupsi haji hanya tinggal menunggu waktu. Setio juga mengatakan bahwa para penyidik di lembaga tengah melengkapi berkas untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Dirinya memastikan penyidik KPK juga tidak memiliki kendala dalam mengusut dugaan korupsi kuota haji ini. Meskipun dalam faktanya hingga saat ini penetapan tersangka masih menunggu waktu dan KPK telah mengambil langkah-langkah yang signifikan sejak kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 8 Agustus 2025. Sejumlah langkah-langkah KPK itu antara lain dengan melakukan pencegahan atau mencegah mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini untuk bepergian ke luar negeri dan menyita uang pengembalian dari berbagai pihak yang nilainya ini cukup fantastis, Tribuners, senilai 100 miliar rupiah serta aset berupa 2 rumah senilai 6,5 miliar rupiah dari seorang ASN di Kemenak. Sementara itu, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa proses pengumpulan bukti oleh penyidik berjalan paralel dengan audit yang dilakukan oleh BPK. Hal ini mengindikasikan bahwa babak akhir dari pengusutan kasus ini masih panjang dan masih belum bisa terlihat di depan mata. Budi juga menambahkan pihaknya masih terus mencari bukti-bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara ini. Oleh karena itu, Tribuners, pihak KPK meminta masyarakat agar bersabar menantikan perkembangan kasus ini lebih lanjut. Terkait dengan perkara haji, jadi penyidikan perkara ini memang masih terus berprogres dan ini progresnya sangat positif bahwa sampai dengan hari ini sudah lebih dari 300 biro travel yang diperiksa oleh penyidik KPK maupun auditor BPK dalam rangka penghitungan kerugian negaranya. Sehingga dengan pemeriksaan secara maraton ini harapannya penyidikan perkara haji ini bisa bisa lebih cepat, gitu ya, sehingga bisa segera kita tuntaskan, termasuk pemeriksaan kepada para saksi yang dilakukan di daerah. Jadi hari kemarin penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada para PIHK di wilayah Yogyakarta, sebagian kooperatif dan memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Namun ada juga yang tidak hadir dan tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.